itu nabi terakhir ya, Rasul terakhir gitu yang diutus ke bumi. Kalau ternyata umatnya Rasul seperempat dari penduduk surga, wah berarti banyak banget dong yang masuk surga dari kaumnya Rasul, ya nggak sih? Nah, terus ternyata beliau berkata lagi, ridhokah kalian kalian itu menjadi sepertiga dari penduduk surga? Wow, gitu. Ternyata jauh lebih banyak lagi. Ternyata yang masuk penduduk surga itu adalah umat Rasul. Ternyata beliau berkata lagi, ridhokah kalian menjadi setengah dari penduduk surga? Gitu. Nah, ternyata memang dibilang bahwa surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, dan jumlah kalian dibanding ahli syirik itu seperti jumlah bulu putih pada kulit sapi hitam. Artinya kan banyak sekali ya yang ahli syirik itu. Nah, tapi ternyata kita itu adalah setengah dari penduduk surga karena kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin, ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk, ternyata ada 5 fase dunia akhir zaman, teman-teman. Ini kita agak ngelihat makro sedikit ya. Jadi yang pertama itu zaman Rasulullah, jadi zaman kenabian. Dari yang pertama kali Nabi itu diutus menjadi sampai ke zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang zaman pertama gitu. Itu adalah fase dunia yang pertama gitu. Nah, kita juga ternyata Bapak Ibu sudah melewati fase dunia yang kedua, yaitu apa? Zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi di mana bukan Rasul atau Nabi lagi yang memimpin umat Islam, tapi adalah Khulafaur Rasyidin, di mana itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang benar-benar menggenggam syariat Islam gitu. Ya kita tahu ya, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, dan Ali. Terus kemudian ternyata kita juga sudah melewati fase dunia yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu zaman yang ada Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah gitu. Itu adalah dibilang sebagai zaman ketika ketika umat Muslim itu masih ada kekhalifahannya, tapi itu seperti menggigit syariat gitu. Kenapa menggigit? Kalau syariat itu kalau kita pegang itu kan akan kuat ya. Tapi kalau digigit itu kan nggak akan sekuat kalau dipegang. Artinya pada zaman tersebut itu ternyata memang Islam itu diimplementasikan, namun tidak benar-benar 100% seperti di zaman Khulafaur Rasyidin kayak gitu. Nah, ini dia teman-teman bahwa ternyata kita sekarang ada di zaman modern gitu. Di mana zaman modern ini itu adalah zaman di mana ya sudah terlalu banyak sekali ya diktator, terus habis itu kita dihadapkan pada banyak sekali pilihan-pilihan gitu ya. Pilihan hidup lah, pilihan pekerjaan, pilihan berbisnis, dan lain sebagainya. Dan yang ternyata kita juga dihadapi dengan gradation of truth. Jadi kebenaran itu banyak sekali gradasinya. Mungkin kalau di zaman dulu itu tinggal hitam atau putih gitu, kita umat Rasul atau bukan gitu. Tapi ternyata di saat zaman ini itu kita ada di gradation of truth, di mana antara putih dan hitam itu banyak sekali gradasi abu-abunya gitu. Nah, jadi PR kita sebenarnya adalah memperbaiki akidah dan akhlak. Nanti kita akan kembali ke sini. Nah, ini tadi kita bilang ingin menjadi sukses dunia akhirat, maka ini salah satu doa yang luar biasa ya, gitu. Jadi ya Allah, jadikan dunia itu di dalam genggaman kami. Jangan jadikan dunia itu di dalam hati-hati kami, gitu. Artinya zaman sekarang teknologi itu gampang banget cari ilmu, gimana caranya sukses, gimana caranya berbisnis. Gampang juga cari ilmu untuk gimana caranya mengimplementasikan agama kita dengan sempurna gitu ya. Nah, tapi yang paling penting itu kita jangan sampai menganggap dunia itu ada masuk ke dalam hati-hati kita gitu. Nah, kita itu beruntung ya, enak ya. Jadi zaman dulu harus perang lah, habis itu ya banyak sekali ya permasalahannya. Kalau sekarang itu yang penting kita tuh harus memiliki pola pikir yang betul, teman-teman. Makanya zaman sekarang itu banyak sekali ya cobaan-cobaan. Zaman sekarang itu banyak sekali yang mendorong kita ataupun menarik kita keluar dari jalan yang benar gitu ya. Karena kembali lagi tadi, kita itu dihadapkan pada banyak sekali pilihan yang
kita ini sendiri sebenarnya bisa jadi bingung gitu, sebenarnya apa yang bisa kita lakuin gitu. Jadi kita itu beruntung asal dua hal, kita tahu mana sebenarnya jalan yang benar. Dengan demikian jadi kita harus terus menerus belajar gitu. Dan yang kedua, kita eksekusi gitu. Jadi kita benar-benar menjalankan hal yang benar. Nah, semoga di sini, di situ di bawah kiri ada diagram ya gitu. Jadi kalau kita itu ternyata taat dan kita itu mendapatkan rezeki, itu yang namanya nikmat gitu. Kalau kita itu taat tapi ternyata mendapatkan musibah, itu namanya ujian, kawan-kawan. Dan ujian itu yang akan membuat kita naik level. Nah, artinya kalau kita dapat nikmat tinggal bersyukur, kalau dapat ujian ya tinggal bersabar sebenarnya gitu. Nah, dan yang paling penting itu di Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim, yang kita berdoa semoga selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke bahayanya ya gitu. Tanpa dua hal itu, teman-teman, itu akan bahaya. Peluang ke jalan yang salah makin besar. Contohnya kayak gini, banyak sekali di luar sana gitu ya, kita lihat banyak orang yang ya udah hidup itu seperti air aja gitu kan. Go with the flow gitu kan. Hidup seperti air itu tenang gitu ya kan. Kita lihat aja apa yang ada di depan mata, kita langsung jalankan gitu. Tapi kita kalau seperti itu pola pikirnya, bisa jadi gitu Bapak Ibu kita kita berakhir di air terjun, di mana air terjun nanti kita bisa jatuh gitu kan, kita bisa jadi tersesat di hutan belantara gitu Bapak Ibu, karena kita hanya mengikuti air yang mengalir aja, kita juga bisa bahkan tersesat di laut yang penuh hiu gitu ya kan, karena kita tidak take control of our lives gitu. Jadi kita itu hanya kita hanya mengikuti suatu jalan yang sebenarnya jangan-jangan ini bukan jalan yang kita pengen gitu, jangan-jangan ini bukan jalan yang kita yang kita benar-benar inginkan gitu kan. Nah, artinya disinilah letaknya gitu ya, letak di mana kita harus tahu bahwa wah ternyata hidup ini itu bukan seperti air yang mengalir gitu. Ternyata hidup ini memang kita harus punya self control, terus kita juga harus tahu dan kita juga bertanggung jawab pada diri kita mau ke sini gitu. Nah, kalau kita udah tahu kita mau kemana dan kita tahu alasannya kenapa kita mau ke sana dengan alasan yang kuat, insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar. Kira-kira kayak gitu. Nah, sedikit saya cerita juga tentang quarter life crisis gitu ya. Jadi tadi sudah diceritakan juga sama moderator ya. Itu awalnya bermula di 2013 nih, Ibu. Jadi mungkin sekitar 7 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya juga sangat pernah merasakan gitu ya. Pernah merasakan bahwa memang ketika kita gelisah, kita tidak tahu arah hidup, itu benar-benar menyengsarakan Bapak Ibu. Jadi zaman dulu itu saya berbisnis gitu ya, berbisnis terus investasi 60 juta gitu ya. Habis itu ternyata singkat cerita itu gagal, rugi, habis banget gitu. Tahun depan yang saya mencoba bisnis cabai gitu ya, perkebunan cabai, petanian cabai, terus udah dapat uang dari investor terkumpul ratusan juta gitu ya. Habis itu dibuat, habis itu cabai ini ditanam, setelah 3 bulan, 4 bulan, ternyata cabainya itu kena patek, Bapak Ibu. Jadi itu penyakit yang udah nggak bisa dicegah. Cara cegahnya adalah sebelum ditanam. Jadi udah telat, dan kita baru tahu ternyata ada penyakit itu, 5 hektar itu langsung habis cabai itu. Dan ratusan juta melayang di udara begitu saja. Gitu kan. Nah, itu yang awalnya jadi berpikir gitu. Di mana di luar sana banyak sekali ya kita mendengar bahwa wah banyak tuh orang yang sukses gitu, masih muda udah sukses, udah punya uang miliaran dan lain sebagainya gitu. Terus kok susah banget ya ternyata ya berbisnis dan lain sebagainya. Terus akhirnya jadi kepikir teman-teman, sebenarnya hidup ini buat apa sih gitu ya kan? Sebenarnya hidup ini buat apa sih? Apakah kita sudah menjalankan hidup seperti yang kita inginkan gitu. Mungkin zaman sekarang itu kita udah terdidik ya, memang udah dari sistem pendidikannya seperti itu gitu ya. Jadi kita dari kecil itu dimasukin ke TK. Setelah TK kemana?
pasti ke SD gitu. Setelah SD ya udah kita pasti ngikutin pilihan yang ada, yaitu ke SMP. Setelah SMP ya kita akan masuk ke SMA terus ke kuliah ke S1 gitu. Biasanya di S1 ini misalnya ya, itu kita baru merasakan loh setelah lulus gitu ya. Apa iya harus S2? Kayaknya enggak deh. Tiba-tiba langsung banyak sekali pilihan yang ada di depan mata gitu kan. Kita bisa langsung bisnis gitu. Kita bisa S2, habis itu kita bisa bekerja, kita bisa nikah dan lain sebagainya. Loh, kok jadi banyak banget ya ternyata dan nggak ada, benar-benar nggak ada yang bisa membantu kita gitu secara tepat bahwa yang paling benar buat kita untuk kita lakukan adalah apa gitu. Karena ternyata itu semua bermula dari kita harus mengerti, mengetahui tentang diri kita sendiri gitu. Jadi saya juga merasakan ini dan justru karena saya merasakan ini itu dari tahun 2013 itu saya terus mencari rumus ya hingga akhirnya saya ingin banget rumus ini itu dipraktekkan oleh seluruh seantero dunia karena dengan menggunakan rumus ini gitu ya itu sudah membuat saya keluar dari quarter life crisis hanya dengan rumus ini Bapak Ibu. Jadi mudah banget setelah kita udah benar-benar tahu ini itu kita jadi bisa keluar dari yang namanya krisis tentang diri kita sendiri itu dan kita akhirnya sebenarnya mau kemana nih sih dan lain sebagainya. Jadi saya punya misi besar tentang itu dan itulah yang menyebabkan saya sangat semangat untuk menyebarkan framework ini karena framework ini sudah terbukti membantu diri saya dan banyak teman-teman saya lainnya. Nanti saya akan ceritakan juga. Nah, ini sedikit saja sebenarnya tentang beriman pada kode dan kodar. Intinya gini, Bapak Ibu. Jadi di dunia ini itu kan sebenarnya ada kode, kodar, dan free will. Jadi ini kita mungkin banyak yang baru benar-benar melihat ini gitu ya. Jadi kode itu, Bapak Ibu, itu adalah sesuatu ya yang ditetapkan pada diri kita gitu. Sementara kodar itu yang ditetapkan untuk seluruhnya. Misalnya bumi itu bulat gitu ya, itu adalah kodar gitu. Habis itu kita diciptakan manusia itu ya bentuknya begini, ada dua mata, ada satu mulut, satu hidung, dua tangan, dua kaki. Itu untuk berlaku untuk semuanya, itu adalah kodar gitu. Atau misalnya burung itu bisa terbang dan ikan itu bisa berenang, yaitu sudah memang sudah sunatullahnya seperti itu adalah kodar gitu. Ada juga yang namanya kodo, Bapak Ibu. Jadi kodo ini itu yang terjadi pada satu spesifik gitu. Misalkan ada orang yang dia itu sangat jago berbisnis karena dia akhirnya punya talent berbisnis, yaitu kodo gitu. Ada orang yang dia introvert, ada orang yang dia extrovert, itu adalah kodo. Ada tiba-tiba kejadian kita jatuh karena suatu hal, yaitu adalah kodo gitu. Nah, ada satu lagi, Bapak Ibu, yang namanya free will gitu. Nah, free will ini adalah satu konsep di mana ketika kita melakukan hal yang masuk ke dalam free will ini, sebenarnya inilah penentu kita gitu. Jadi ini konsep pondasi kita. Jadi free will itu contoh gini Bapak Ibu, ketika kita terkena kodo gitu, kita jatuh gitu. Kita bisa punya banyak opsi. Gini, yang pertama kita bisa ngelakuin apa? Kita bisa mencaci maki gitu ya kan. Nah, itu free will. Kita juga bisa habis itu istighfar misalkan. Itu juga free will gitu kan. Kita bisa akhirnya menelpon saudara atau keluarga misalnya, itu juga free will. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang dilihat dari Allah itu bukan kode, bukan kodar gitu. Tapi yang dilihat dan benar-benar dicek dan benar-benar dikasih balasannya, entah itu pahala atau dosa, itu yang ada di free will gitu. Jadi kalau orang itu karena gaya gravitasi jatuh, itu kodar ya kan, itu nggak akan dicek gitu. Kalau kita tiba-tiba ditakdirkan untuk jatuh karena kodo, itu nggak akan dicek sama Allah. Tapi kalau kita akhirnya bermaksiat gitu ya, kita mencaci maki karena kita jatuh, itu masuk free will dan free will itulah yang akan membuat kita mendapatkan pahala atau dosa. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita harus memiliki direction yang benar, Bapak Ibu, yaitu direction
yang sesuai dengan visi kita, misi kita, yaitu visionary life, dan juga sesuai dengan Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah kita harus punya strategi yang tepat gitu. Karena dengan begitulah kita bisa menjadi sukses. Nah, ini sebenarnya ada video, tapi kalau nggak kedengaran nanti kita skip aja langsung. Ini kedengaran nggak ya? Nggak kedengeran, Mas. Ya kedengeran ya. Ya udah, kita skip aja nanti saya akan share ke Bapak Ibu ya untuk videonya. Nah, ini kita langsung masuk ke visionary life nih. Oke, jadi visionary life itu your framework for success in life and afterlife ya. Kalau kata Mark Twain, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Jadi ternyata yang paling penting ketika kita hidup ini sekarang seperti ini, kita mengetahui kenapa ya kita hidup. Karena kita itu dilahirkan sebagai pemenang, Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah diberikan keunikan masing-masing, kita juga sudah diberikan modal banyak sekali sama Allah, yang banyak sekali bisa kita syukuri. Gitu. Nah, tapi modal ini itu nggak akan menjadi apa-apa ketika kita tidak tahu hidup itu mau dibawa kemana. Kayak gitu. Jadi, itulah kenapa bahkan sampai Mark Twain bilang bahwa itu hari kedua yang paling penting ketika kita benar-benar tahu hidup kita itu buat apa makna hidup kita, apa misi umum hidup kita, apa visi umum hidup kita sebenarnya gitu. Apa yang kita tuju sebenarnya di hidup ini. Di sini ada satu diagram, yaitu ini juga ada di dalam buku Visionary Life ya. Yang pertama itu adalah kesenangan gitu. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa ya yang saya incar itu adalah kebahagiaan gitu kan. Nah, apakah betul itu menjadi pengejaran hidup kita yang ultimate gitu? Ternyata Bapak Ibu, kesenangan itu hanya emosi, satu emosi di mana emosi itu seperti yang Disney Pixar, kalau ada yang pernah nonton juga gitu ya, itu ada lima emosi ternyata di dalam diri manusia. Misalnya ada yang joy, ada yang senang gitu kan, ada yang sedih, ada yang jijik, ada yang marah gitu kan. Nah, kesenangan itu hanya salah satu dari emosi-emosi yang lain yang ada di diri kita. Dan karena kita adalah makhluk yang emosional gitu ya kawan-kawan, maka kesenangan ini itu pasti naik turun gitu. Jadi pasti kadang kita senang, kadang kita sedih, dan itu adalah normal dan kita tidak bisa memaksa diri kita untuk selalu senang gitu. Nah, dan bahkan kalau kita selalu menukar kesenangan di atas yang lainnya gitu ya, Bapak Ibu, artinya kita itu malah akan mengambil hal yang yang cepat gitu ya. Kita mendapatkan kesenangan yang cepat. Jangan-jangan kita malah menghilangkan esensi dari hidup sendiri, yaitu long term game-nya. Jangan-jangan kita senang tapi orang lain gelisah. Jangan-jangan kita senang tapi ternyata di jangka panjang kita itu malah tidak ada maknanya dan sebagainya. Jadi kesenangan itu hanya satu dari banyak emosi di manusia. Jadi ternyata bukan kesenangan yang kita cari di dalam hidup ini. Makanya saya kasih X di logo sebelah kanannya. Yang kedua kekerenan, mungkin pas lagi SMP gitu ya, SMA gitu ya. Nah itu ketika ada orang yang main basket lah gitu misalnya, atau ada yang main musik terus keren banget, atau ya ketika ada orang yang memiliki kekerenan itu kita jadi kayak suka iri gitu ya kan. Nah tapi ternyata kembali lagi kekerenan itu bukan menjadi sesuatu yang kita tuju gitu. Berikutnya gengsi, Bapak Ibu. Jadi misal banyak juga orang yang cari gengsi di pengejaran hidupnya. Banyak. Misalnya ya kita mau kerja di perusahaan sesuatu gitu ya. Misalnya di perusahaan BUMN yang besar-besar gitu ya. Itu karena gengsi gitu kan. Karena kita bisa dikaitkan dengan perusahaan tersebut, jadi kita bisa dilihat bahwa gengsinya tinggi, keren gitu ya kan. Nah, kemudian ada juga yang misalnya yang suka belanjanya juga beli tas nggak bisa yang cuma 2 juta, minimal 20 juta gitu kan. Nah, gengsinya itu ya artinya kita pengen disangkut pautkan bahwa ya kita itu tasnya tas yang mahal gitu kan. Nah, itu juga bukan menjadi pengejaran hidup kita, kawan-kawan, karena
ternyata ada yang namanya hedonic treadmill gitu. Nah, hedonic treadmill ini adalah ketika kita ada di sini levelnya, di tengah misalnya, terus kita mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi gitu. Itu pertama kali itu tingkat kepuasan kita meningkat. Tapi lama-lama ketika kita sudah mendapatkan hal itu lagi, ujung-ujungnya tingkat kepuasan kita menurun dan menurun, dan kita menjadi pengen hal yang lebih tinggi lagi, kira-kira kayak gitu. Nah, terus seperti itu dan tidak ada habisnya, dan itu juga sudah dibuktikan secara riset. Terus jabatan, ada juga orang yang pengen punya power gitu kan, pengen dihormati sama banyak sekali orang sehingga dia harus naik lagi jabatannya, naik lagi gitu. Tapi ternyata kita juga ingat bahwa kalau kita meninggal, itu jabatan itu nggak jadi apa-apa ujung-ujungnya. Ada juga yang mencari popularitas gitu ya. Kita punya jutaan followers di Instagram, di YouTube, dan segala macam. Dengan begitu, itu kita menjadi populer, terus dikenal banyak orang. Nah, terus ternyata itu yang menjadi tujuan akhir kita gitu. Nah, itu bahaya juga kawan-kawan, karena terus misalkan kita sudah turun populernya, ya udah akhirnya kita juga jadi gelisah, dan bahkan tidak banyak orang yang artis-artis itu bunuh diri gitu ya kan. Next, ada orang yang mengejar uang, hanya mengejar uang gitu, dan mengejar uang ketika udah dapat dia pengen uang yang lebih banyak lagi, pengen yang lebih banyak lagi, dan itu kembali lagi ke masalah hedonic treadmill tadi Bapak Ibu. Jadi ternyata uang itu pun tidak bisa kita kejar gitu. Jadi apa sebenarnya yang harus kita kejar dalam hidup Bapak Ibu? Nah, ini yang saya masukkan ke dalam buku Visionary Life ini. Gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, nah yang pertama ini adalah keunggulan Bapak Ibu. Apakah ini pantas jadi tujuan akhir? Sangat pantas gitu. Jadi yang kita kejar adalah diri kita hari ini harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dari diri kita besok harus lebih baik daripada diri kita hari ini. Yang kita kejar adalah keunggulan, naiknya skill kita, naiknya network kita, naiknya kredibilitas kita. Yang kita kejar adalah kita selalu melakukan yang namanya self-aktualisasi gitu. Jadi aktualisasi diri. Dan ini adalah pengejaran hidup pertama yang bisa kita tuju. Dan ini sangat cocok pada framework yang pertama di Visionary Life. Jadi di Visionary Life ini, Bapak Ibu, saya menganggap dan membuat seperti ini. Jadi ternyata di Visionary Life itu ada S1, S2, dan S3 gitu. Jadi seperti orang yang masuk kuliah gitu ya. Jadi S yang pertama itu berarti dia masuk ke step 1 gitu. Setelah S1 orang bisa masuk S2 gitu kan. Setelah S2 terus dia lulus, dia bisa S3 jadi dokter gitu ya. Nah, ini adalah contohnya dan pengibaratannya, dan Visionary Life menggunakan pengibaratan itu. Jadi yang S yang pertama itu namanya self-sufficient. Self-sufficient atau mandiri gitu ya. Jadi di self-sufficient ini kita mengejar keunggulan agar menjadi apa? Yang awalnya itu orang yang dependent terhadap orang lain, jadi kita masih bergantung pada orang lain, itu menjadi orang yang mandiri, Bapak Ibu. Jadi menjadi orang yang independen gitu. Itu yang pertama. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah kita udah berhasil tahu bahwa oh iya benar yang kita tuju harusnya bukan uang, bukan popularitas, bukan apa, tapi hanyalah self-aktualisasi kita. Ternyata yang kita harus tuju paling jauh adalah keunggulan kita. Kita harus menjadi orang yang selalu lebih baik lagi setiap harinya, gitu ya. Ternyata ada yang kurang, gitu. Banyak orang yang misalnya udah kaya-kaya banget ya, habis itu bahkan mereka semua buat satu organisasi. Kenapa ya kita nggak ada yang bahagia gitu ya? Padahal kita semua udah kaya banget, kita udah punya mansion di sana sini, kita punya mobil sport dan lain sebagainya gitu. Kita punya bisnis yang luar biasa besar gitu ya. Tapi kok nggak fulfill hidupnya, seperti tidak bermakna gitu. Sampai mereka menemukan satu konsep baru yang ternyata mind blowing gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya mereka itu egoistik dalam artian semuanya itu harus buat gue gitu. Gue punya uang gitu. Gue punya popularitas, gue punya apa segala macam gitu ya. Tapi ternyata hal yang inflow yang masuk ke kita itu bukan menjadi tujuan yang lebih jauhnya lagi gitu Bapak Ibu. Ternyata
setelah orang itu organisasi tersebut terus berpikir dan segala macamnya, mereka sadar bahwa ya ternyata hidup ini adalah tentang berbagi gitu. Ternyata hidup ini adalah tentang memberikan dampak pada orang lain gitu. Nah, memberikan dampak pada orang lain ini yang namanya kita sebut sebagai socially committed to surroundings gitu. Jadi kita mencari dampak, pokoknya kita mencari bagaimana hidup kita ini memiliki dampak positif buat orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi setelah kita udah independen, kita menjadi bermanfaat gitu. Dan ternyata Rasul pun bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, itu adalah pengejaran hidup yang kedua. Banyak sekali yang mengikuti jejak ini misalnya. Bahkan Mark Zuckerberg gitu, setelah dia udah sukses, dia bikin yayasan sama istrinya. Bill Gates pun sama, akhirnya dia bikin Melinda Gates Foundation gitu. Karena mereka juga akhirnya tahu ujung-ujungnya adalah kekayaan ini untuk dibagi lagi, dicaritikan gitu. Bahkan Bill Gates pun bilang, ya gue makan juga cuman satu porsi gitu, karena perut gue cuma satu gitu. Nah, kalau gue bisa berbagi ke yang lain kan banyak perut-perut yang bisa diisi gitu dengan makanan. Akhirnya mereka sadar bahwa oh iya ternyata hidup itu tentang memberikan dampak positif gitu. Nah, yang ketiga, banyak juga yang akhirnya selesai di situ gitu. Jadi setelah mereka manfaat gitu ya, tapi kan ujung-ujungnya kita semua meninggal ya kan. Kita semua ujung-ujungnya meninggal, terus kita juga akhirnya akan meninggalkan semua yang sudah kita lakukan, uang nggak dibawa mati, popularitas nggak dibawa mati, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi ada satu hal lagi. Wah, kalau hidup ini ternyata untuk mati, terus kita ngapain dong hidup gitu kan. Nah, itu yang kita cari, makanya kita harus ujung-ujungnya mencari kebenaran. Sebenarnya dunia ini tuh untuk apa? Bagaimana sih perspektif kita dalam hidup? Terus sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sehingga hidup kita itu bermakna gitu kan. Nah, disinilah kita sadar bahwa ketika kita nanti ujung-ujungnya akan masuk ke dalam ke ujung-ujungnya kuburan gitu ya, kita akan meninggal ujung-ujungnya. Nah, kita juga harus tahu bahwa oh iya the truth itu apa ya, ternyata memang the truth-nya itu kita di dunia ini hanya sebentar gitu. Ternyata ada dunia lain yaitu akhirat gitu. Yaitu akhirat yang menjadi pengistirahatan kita yang selamanya gitu. Nah, itu akhirnya kita akan masuk ke dalam mindset yang ketiga, yaitu spiritually prepared for the afterlife. Jadi kita secara spiritual bersiap-siap bahwa kita yakin memang di dunia ini hanya sebentar, tapi kita semua yang kita lakukan adalah untuk kesuksesan di akhirat gitu. Kira-kira kita menjadi pribadi yang diridhoi gitu. Ini menjadi satu ayat favorit ya, Bapak Ibu. Jadi di Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Tidak diciptakan manusia dan jin dan manusia gitu ya, kecuali untuk menyembah Allah. Wah, itu saya pas tahu itu jeger, bener-bener langsung oh iya bener gitu, dan bener-bener akhirnya tahu sebenarnya makna hidup kita itu apa gitu. Nah, jadi ini adalah pilarnya. Visionary life itu bahkan seperti pohon gitu ya. Pohon itu akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit dan selalu memberikan buahnya ya kan. Jadi kita harus punya keimanan yang teguh, terus kita juga harus mandiri seperti cabang yang menjulang ke langit, dan kita juga harus selalu memberikan buah, selalu bermanfaat buat orang lain. Nah, itu perumpamaan seperti itu biar mereka selalu ingat. Dan kita menggunakan perumpamaan yang sama untuk Visionary Life Framework. Oke. Nah, sedikit masuk. Ternyata self-sufficient ini memang banyak sekali dimensinya, Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau kita melihat kembali ke diri kita, ternyata kok banyak sekali dimensi yang harus kita penuhi gitu ya. Kita punya dimensi spiritual, sosial, emosional, finansial, ada fisik, intelektual gitu ya kan. Nah, ini ternyata kita harus mandiri di semua aspek ini gitu. Jadi kalau kita mandiri aja di finansial, ternyata kita juga lihat banyak orang di luar sana dia kaya tapi ternyata keluarganya berantakan. Berarti kan ada yang kurang, ada yang tidak seimbang di dalam penjalanan hidup
self-sufficient-nya ini. Ternyata dia jago di finansial, tapi dia benar-benar nggak ada yang diimprove sama sekali di bidang sosial atau keluarganya dia. Ada juga orang yang secara fisik bagus banget, dia sangat sehat, bahkan bugar sekali, six pack dan lainnya gitu ya. Tapi ternyata dia secara emosional juga parah, sedikit-sedikit marah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dimensi hidup di mana kita itu harus seimbang di semuanya, gitu. Dimensi hidup di mana kita harus melakukan self actualization seperti tujuan di self sufficient itu agar mandiri di seluruh aspek kehidupan kita, gitu. Dan ini yang pelan-pelan harus kita sadari dulu ya. Oh iya, ternyata hidup kita di sini yang perlu di-improve, yang di sini sudah bagus. Setelah itu baru kita bisa bantu untuk menyukseskan di setiap dimensi ini. Kemudian yang kedua itu adalah socially committed to surroundings gitu ya. Jadi ini ada satu kisah ya, Trevor. Jadi dia ini seorang anak yang masih kecil sekali. Habis itu dia ini sebenarnya orang yang ya cerdas gitu ya. Terus Trevor ini dia akhirnya dengan walaupun umurnya yang masih kecil, dia membuat satu skema yang luar biasa. Jadi skemanya itu adalah dia percaya bahwa dia itu bisa membuat multiplier effect dalam kebermanfaatan kepada orang lain. Gitu. Jadi Trevor ini singkat cerita dia membantu 3 orang, hanya 3 orang aja, tapi dengan sistem. Nah ini yang luar biasanya. Jadi dia bantu memberi uang untuk tetangganya, karena tetangganya itu dia laki-laki sudah ya produktif, usia produktif, tapi nggak punya pekerjaan. Anak kecil ini, Trevor ini ngasih uang, terus bantu cari pekerjaan, benar-benar dibantuin, sampai akhirnya dia bisa mandiri sendiri gitu. Nah, singkat cerita, ditanyalah, Trevor baik banget sih udah bantuin saya gitu ya. Nah, apa yang bisa saya bantu gitu. Terus Trevor bilang, apa? Pay it forward gitu. Pay it forward itu maksudnya adalah nggak usah bantu balik, tapi bantu 3 orang lainnya yang ada di hidupmu gitu kira-kira. Nah ini sebenarnya bermula dari gurunya ngasih tugas gimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang banyak kira-kira gitu kan. Dan Trevor dengan luar biasa otak cemerlangnya dia membuat sistem seperti ini. Terus dia juga membantu orang yang kedua, dia menjadi mediator. Jadi ada 2 orang yang punya hubungannya itu sangat parah, padahal mereka itu memiliki hubungan saudara. Terus dia ngobrol dengan A, dengan B gitu ya. Terus sampai akhirnya mereka semua cair dan hubungannya baik lagi keluarga ini. Dan ditanya ke Trevor, aduh baik banget sih, gimana cara kita membalas kamu, wahai Trevor gitu ya. Nggak usah pay it forward, bantu aja 3 orang lainnya gitu. Berikut satu lagi, dia membantu merawat kebun gitu ya. Habis itu setelah itu dia di sekitar beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian itu dia lagi mau membantu seorang anak yang dia ini sedang dibully sama ada teman-temannya gitu. Tapi teman-temannya ini bahkan sangat jahat gitu ya, ada benda tajam ya. Trevor mau bantu. Ketika dia mau bantu, akhirnya dia ditusuk sama si pembuli dan dia meninggal. Luar biasanya, Bapak Ibu, ternyata setelah dia meninggal, terus dia mau dimakamkan, yang datang ke pemakaman dia itu jumlahnya ratusan ribu atau enggak jutaan orang. Banyak banget. Dan ternyata mereka semua adalah akibat dari sistem yang dibangun sama Trevor ketika orang mau bantu, dibilang pay it forward gitu. Dan itu adalah bagaimana cara kita bisa bermanfaat buat orang sekitar, tapi bukan hanya skala kecil, bahkan skalanya jauh lebih besar gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang S ketiga itu kita ada spiritually prepared for the afterlife gitu. Jadi kita juga sadar bahwa ternyata kita akan meninggal pada suatu saat nanti, dan Bapak Ibu ternyata kita tuh hanya ada di sini nih, yang ada di bawah Anda di sini gitu ya. Kita sebelumnya ada di alam ruh, terus ke alam kandungan, setelah dari alam kandungan kita di alam dunia gitu ya. Nanti pasti suatu saat nanti kita lagi jalan nih dari alam dunia ini, jalan terus menuju ke alam kubur. Dan ternyata masih banyak sekali yang akan kita lewati nantinya ke depan. Nah,
entah itu ya nanti ada kiamat, kehancuran alam semesta, terus nanti kita akan lewat hari kebangkitan, kita akan lewat padang mahsyar, kita akan melihat apakah kita insya Allah dapat syafaat dari Rasul atau enggak, terus kita nanti masuk ke yaumul hisab, pencatatan amal, mizan telaga, banyak sekali sampai akhirnya nanti disirot dan menuju kita ke neraka, ke surga-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata masih panjang sekali, dan bahkan kalau diibaratkan di ayat terakhir di An-Nazi'at, kita tuh seperti merasa hidup di dunia itu hanya pagi atau sore hari aja gitu. Wow gitu kan. Jadi ternyata memang di hidup itu kita sebentar banget gitu. Tapi hidup yang sebentar ini merupakan ujian yang nanti benar-benar kita rasakan manfaatnya, apakah kita akan masuk surga dan happy selama-lamanya, atau nanti kita masuk ke neraka dan sengsara selama-lamanya gitu. Nah, artinya kan kita dengan mengetahui hal ini, kita jadi tahu dong, wah iya alam dunia ini ujungnya ke sini, ke ya kita insya Allah pengen banget masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, artinya apapun yang kita lakukan, niatnya, terus motifnya dan lain sebagainya itu harus menuju ke Allah gitu. Karena ini kita hanya sedikit kecil banget, dan kita hanya melalui perjalanan yang pendek sekali di dunia ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini spiritual afterlife, terus ada maratib amal di mana dari individu muslim kita bisa naik tingkat sampai memiliki keluarga yang muslim, masyarakat yang muslim, dan insya Allah dengan kita mengikuti anak tangga ini, kita menjadi ustadziatul alam, atau kita menjadi rahmat bagi seluruh manusia gitu. Dan ada beberapa masalah tarbiyah, artinya kira-kira ciri-ciri apa sih orang yang sudah self-sufficient, gitu. Ada akidah mantap, ibadah, akhlak yang bagus, tubuh, pelaku urusannya, bisa bekerja, punya pengetahuan yang luas, mujahadah, menghargai waktu, dan bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, itu untuk konsep spirituality prepared for the afterlife. Nah, saya masuk dulu ke buku ya, Visionary Life Book, gitu, Bapak Ibu. Jadi, kalau ternyata di antara Bapak Ibu atau kenalan Bapak Ibu itu masih gelisah, belum menemukan misi hidup kita gitu kan. Aduh, kita tuh ya cuman jalanin hidup seperti yang disuruh kepada kita gitu. Orang tua kita nyuruh seperti apa ya kita ikutin, atau guru kita nyuruh apa kita ikutin. Padahal kita sendiri kayak gelisah, kayaknya bukan ini deh jalannya, segala macam. Bisa jadi ini adalah satu kondisi di mana kita butuh belajar lebih jauh gitu. Ada juga mungkin yang sudah memiliki pekerjaan segala macam, tapi ternyata udah sukses gitu. Tapi di dalam pekerjaannya itu nggak ada girohnya sama sekali, nggak ada semangatnya, nggak ada passionnya sama sekali. Padahal dia sukses gitu. Nah, jangan-jangan itu masih tidak terkoneksi tuh antara misi hidupnya dia dengan pekerjaannya dia. Artinya mari kita sejenak untuk berpikir lebih jauh tentang hidup kita, misi hidup kita juga seperti apa gitu. Dan di Visionary Life, alhamdulillah bukan cuma saya yang sudah merasakan buktinya, tapi juga teman-teman yang lain. Di sini ada 3 contoh ya, 3 orang yang memberikan rekomendasi. Ada After, Elder, Safe, dan Hope. Ini panduan praktis, sistematis, powerful untuk jadi pribadi yang extraordinary. Kata Arif Munandar dari founder People Shift, itu Indonesia butuh lebih banyak anak muda progresif yang bisa berkarya, meninggalkan legacy, punya mentalitas Riha yang kuat. Nah, kata Ari Rahmawan, salah satu generasi milenial ini tantangannya itu karena peluangnya banyak gitu. Jadi mereka bingung mau milih kemana. Nah, kalau kamu mau cari makna hidup dan arah hidup yang mau ditempuh, buku ini bisa membantu bahkan step by step gitu. Jadi untuk menjadi orang yang lebih bermakna, bertumbuh, berdampak, dan dengan arah hidup yang kamu pilih. Dan saya juga punya banyak sekali kelas online, udah beberapa kali dilakukan, kelas-kelas ke kampus gitu. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang sangat senang dengan konsep Visionary Life ini, dan akhirnya memberikan testimoni positif bahwa mereka mengalami transformasi hidup seperti saya dulu.
Jadi bahkan teman-teman saya pun benar-benar melihat bagaimana perubahan saya ya, yang dulunya wah jatuh banget, parah banget, terus sampai alhamdulillah menemukan misi hidup dan sangat yakin dengan misi hidup ini gitu kira-kira. Nah, di dalam sini juga banyak langsung action ya, jadi ada tugasnya kayak roadmap. Tugas satu roadmap, saya sudah ceritain tentang roadmap hidup. Terus di sini ada tugasnya, coba ikut tes kepribadian misalnya kalau kamu belum tahu dan lain sebagainya. Jadi buku ini komplit banget, bukan cuma konsep aja, tapi langsung ada tugas-tugasnya gitu yang bisa langsung kita implementasikan. Nah, ini Visionary Life Portfolio saya juga udah dengan Fajrin yang dulu Bukalapak, sekarang udah masuk Telkom ya, Bapak Ibu. Pas launching buku Visionary Life, alhamdulillah dihadiri 1.000 orang di Masjid UI di Universitas Indonesia gitu. Dihadiri juga sama Rene Suardono gitu, alhamdulillah. Beliau luar biasa sekali dan mendukung launching Visionary Life. Dan ini kira-kira gambarnya bahwa ada 1.000 orang yang alhamdulillah sangat senang dengan konsep Visionary Life. Nah, di sini kebetulan juga saya waktu tahun 2018 itu baru dikaruniai seorang putri, dan itulah sebenarnya kenapa saya juga sangat yakin untuk mempublish buku Visionary Life ini, karena buku dengan lahirnya putri pertama saya, yaitu Ralia Visendra. Jadi saya berikan kado kepada anak saya berupa buku Visionary Life. Nah, ini juga banyak sekali acara-acara yang sudah dilakukan dengan berbagai macam pihak. Ini juga ada videonya, nanti bisa dilihat. Nah, materinya ini juga banyak banget ya. Dari S1, S2, S3 itu udah dijelaskan, bahkan full banget gimana caranya untuk menghadapi hidup yang dan bisa memiliki hidup yang bermakna. Terus, wah, saya nggak punya waktu nih baca buku gitu. Terus bukunya tebel ya, Bapak Ibu, 503 halaman gitu. 503 halaman. Tapi ini pun saya yakin banget bahwa buku ini tuh tidak akan lekang oleh waktu gitu. Jadi buku ini tuh bahkan sampai saya tua nanti, saya mau meninggal nanti, ini akan tetap menjadi buku dan konsep yang akan saya terus pegang, dan saya sangat yakin sekali dengan prinsip ini. Bukunya mahal, sebenarnya enggak banget karena saya sudah jualinnya sesuai dengan bahkan harga modal dasar saya gitu, karena masih ada stok juga dan alhamdulillah udah dapat profit. Jadi sekarang stok yang ada benar-benar saya hanya untuk BP aja, bahkan udah kayak gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, saya nggak suka ngomongin filosofis gitu. Nah, kalau yang nggak suka ngomongin filosofis, nah sebenarnya di situ kan juga saya udah kasih tahu bahwa nggak perlu filosofis amat, karena di situ nanti ada tugasnya yang bisa langsung dilakukan saat itu juga. Jadi how-how-nya itu udah jelas banget. Jadi ini komplit ya, apa itu Visionary Life, kenapa kita harus melakukan Visionary Life, gimana caranya kita menjalani hidup visioner, dan apa yang bisa langsung kita lakuin gitu, itu udah komplit banget ada di buku ini. Terus saya lagi butuh solusi permasalahan sekarang, itu juga udah. Ada juga mungkin yang saya udah firm tahu apa yang mau dilakukan di hidup ini, saya udah ngerasa sukses dunia akhirat. Menurut saya kita ini masih jauh sekali dari teladan Nabi kita, yaitu Rasulullah SAW. Beliau adalah suri teladan kita, dan kita harus menjadi pribadi yang seperti beliau. Dan kalau kita semakin belajar tentang Rasul, masih banyak sekali pasti yang harus kita pelajari, dan itulah mengapa hidup adalah never stop learning. Jadi kita harus selalu belajar. Gitu. Harganya berapa? Dulu setelah launch satu buku harganya 150.000. Terus habis itu saat launch itu bukunya 100.000, pembelian bulk paling murah bisa langsung beli 30 tuh, saat ini 75.000. Nah, saat ini saya buka kanalnya hanya di Tokopedia gitu ya, 50.000 saja, dan yang paling baik jadi bisa langsung buka ke visionary.id gitu, itu langsung kelihatan harga di Tokopedia, visionary.id ya, itu murah banget, cuma 50.000. Nah, ini yang saya mau bilang juga ke Bapak Ibu Warung Umat. Nah, ini karena saya juga udah murah banget jualinnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjual buku ini insya Allah untungnya bisa banyak banget gitu. Bahkan bisa seharga bukunya langsung gitu.
bisa 40.000, bisa 50.000 dapat untungnya sekali menjual buku Visionary Life. Gitu. Nanti untuk detailnya bisa dijelaskan sama tim Warung Umat. Nah, ini linknya buku visionary.id. Kira-kira demikian, kadar emas adalah karat, kadar manusia adalah manfaat. Sekian dari saya, Jodias, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya, Bang Jodias. Boleh izin untuk di stop sharing? Iya. Oke, terima kasih Bang Jodias atas penjelasannya. Ini luar biasa banget. Di hari Kamis sore ini seperti terrefresh lagi ya. Disegarkan kembali gitu ya soal tujuan-tujuan hidup kita. Bukan cuma anak muda aja tadi poinnya, bahwa ternyata ya udah berumah tangga, sudah berkeluarga pun kita juga bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Bang Julius. Boleh sambil dijawab ya, langsung ya? Boleh. Ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Tadi doa yang pertama terlewat, itu doa yang jadikan dunia itu ya, Bang ya? Oh ya, jadikan dunia itu di dalam genggaman kita, gitu. Bukan di dalam hati kita. Oh ya, gitu. Itu doanya Umar. Nanti untuk materinya, insya Allah akan diolah dulu sama tim Warung Umat. Kalau misalnya itu nanti bisa di-share. Terus pertanyaan berikutnya, Bang Jodias, gimana dari Mbak Leni? Ya, maaf, dari Uni dulu. Uni siapa nih? Pertanyaannya adalah, dari Mbak Leni maksudnya. Gimana cara menjaga niat agar tidak mudah goyah gitu? Karena kan tadi sebenarnya udah ya niat kita udah berusaha nih dari awal gitu ya supaya lurus gitu. Gimana caranya supaya nggak goyah? Oke, jadi menjaga niat ini memang yang paling penting ya. Dan menurut saya ini malah salah satu yang paling penting. Bahkan di hadis Arba'in itu nomor 1 itu tentang menjaga niat gitu kan. Artinya Islam ini memang agama yang sangat-sangat melihat segala sesuatu itu dari niatnya. Dan apakah kita dinilai pahala atau dosanya, itu bahkan dari niat gitu. Bahkan juga sempat diceritakan bahwa ada orang gitu ya, punya banyak sekali amal ibadah, tapi ternyata amal ibadahnya itu yang segunung itu bukan menjadi apa-apa, tapi ternyata karena apa? Amal yang ibadah segunung itu jadi hancur, itu ternyata karena niatnya itu karena ria. Jadi memang ini salah satu yang harus selalu kita evaluasi dan kita review gitu. Jadi untuk menjaga niat itu memang menjadi sesuatu yang harus kita selalu secara sadar dievaluasi dan di restating lagi niatnya. Jadi misalkan setiap pagi itu saya pun ada afirmasi gitu ya. Jadi target-target, tujuan, makna hidup segala macam itu saya bacakan. Itu setiap pagi biar apa? Biar untuk menjalani hari, setiap menjalani hari itu kita insya Allah memiliki niat yang benar. Gitu. Dan akhir hari gitu ya, setelah selesai hari, malam sebelum tidur gitu, kita akan bersyukur gitu kan. Habis itu setelah bersyukur juga kita akan melihat kembali sehari ini kayak gimana, apa yang bagus, apa yang tidak, dan kita bisa melihat kembali dan refresh kembali niat kita, dan sehingga setiap pagi dan setiap malam pun bisa kita jaga niatnya, dan insya Allah niatnya itu digalilah gitu untuk akhirat gitu. Oke, sip. Berarti tadi kalau dari cara Bang Jodias adalah kita afirmasi atau kita sebutkan gitu ya, aktivitas kita hari itu, kita niatkan, kita minta sama Allah, dan juga sebelum tidur ditutup gitu ya, dengan bersyukur gitu ya, dengan merefleksikan diri, berterima kasih gitu ya kepada Allah. Oke, siap. Itu salah satu cara ya menjaga niat dari Bang Jodias. Selanjutnya Bang Jodias ada pertanyaan lagi. Dari Unibone, sudah punya visi, kepengen banget bantu orang dengan ngasih banyak manfaat. Tapi sementara tuh diri sendiri belum punya apa-apa nih. Apa sih yang harus dilakukan? Oke, jadi sebenarnya ada dua perspektif nih. Jadi yang pertama perspektifnya adalah kamu itu kita itu nggak mungkin bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita nggak punya gitu. Jadi kita harus punya dulu, baru kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Gitu, itu konsepnya. Bahkan kalau kita naik pesawat gitu ya,
terus keadaan darurat, terus ada tabung oksigen yang turun gitu ya. Nah itu bahkan kalau kita naik pesawat itu bareng anak gitu ya misalnya, itu tetap kita harus make sure diri kita dulu sendiri gitu, yang menghirup oksigen itu, baru kita membantu anak kita untuk menghirup tabung oksigen itu. Jadi memang perspektif yang pertama adalah kita harus make sure dulu kita itu menjadi orang yang self-sufficient. Makanya tadi di framework Visionary Life itu ada S1, S2, dan S3. Yang pertama itu self-sufficient dulu, baru nanti kita masuk ke socially committed to surroundings. Jadi memang ini adalah PR yang besar, dan make sure kita harus jadi pribadi yang mandiri dulu. Nah, perspektif yang kedua, Bapak Ibu, kita tidak harus memberikan sesuatu yang tiba-tiba besar kepada orang di sekitar kita. Kita bisa memberikan hal-hal yang mungkin menurut kita kecil, tapi ternyata hal yang kecil itulah yang bisa membuat kita masuk ke surga. Ingat nggak ada cerita tentang seorang, mohon maaf ya, pelacur gitu ya. Nah yang mohon maaf ya, ada pelacur nih misalnya. Nah di zaman dulu itu si orang ini itu dia udah jelas gitu berzina, dosanya besar dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu amalan yang membuat dia itu akhirnya masuk surga. Apa itu, Bapak Ibu? Yaitu memberikan air minum ke seekor anjing gitu. Jadi dia menciduk dari sepatunya gitu ya, ambil air, dia kasih ke anjing yang benar-benar lagi kehausan, terus dia minum, dan ternyata amalan yang kecil itu yang membuat dia itu menjadi masuk surga. Artinya apa? Artinya kita itu dilihat oleh Allah itu bukan hasilnya, Bapak Ibu. Kita hampir tidak pernah dilihat sama Allah, sama agama ini dari hasilnya, tapi yang kita dilihat dari prosesnya. Apakah kita sudah memiliki niat untuk membantu orang lain? Jika ya, apakah kita sudah memberikan semaksimal mungkin yang kita punya, walaupun sedikit itu tidak apa-apa, kepada orang lain gitu. Karena ingat bahwa sedikit pun gitu ya, sedikit pun amal, walaupun sebesar biji zarah, itu juga akan dibalas oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Jodias atas jawabannya. Jadi tadi ada dua. Pertama kita biasa self-sufficient dulu atau mandiri. Yang kedua, jangan ragu buat ngasih apa yang kita punya seberapapun itu, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih boleh ya, Bang Jodias? Boleh. Oke. Pertanyaannya gini dari Mas Wahyu DP. Saya sebenarnya ingin hidup seimbang, balance antara kerja, karir diri sendiri, dan juga lingkungan. Gitu. Ada tips apa sih yang harus dilakukan dari Bang Jodias sendiri? Oke, siap. Gitu ya. Ya, kalau tipsnya paling jelas komplit banget ada di buku Visionary Life ya. Nah, untuk balance antara kerja dan yang lainnya, itu memang kita harus melihat bahwa hidup dan pekerjaan itu seperti dulu ada cerita bahwa seorang CEO Coca-Cola gitu ya, dia bilang pas lagi ngobrol ke karyawannya gitu. Nah, ini bolanya saya nggak apa betul, tapi saya coba ibaratkan ya. Jadi, ternyata ada 5, atau misalkan di Visionary Life itu berarti ada 7 ya. Ada 7 bola yang kita punya di dalam hidup ini. Semuanya itu bolanya kaca. Tapi ada satu bola yang bentuknya adalah berbentuk bola karet gitu. Berasal dari karet gitu ya kan. Nah, kalau bola kaca itu kita jatuhkan ya kan, itu akan pecah Bapak Ibu. Tapi kalau bola karet yang jatuh itu dia akan memantul lagi. Nah, bola yang karet itu apa? Itu ternyata adalah bola kerja, bola karir, finansial gitu. Jadi walaupun finansial kita itu jatuh, itu suatu saat pasti akan naik lagi. Karena kita juga ingat bahwa kata Al-Quran pun bilang bahwa semua binatang yang melata, apalagi manusia ya, yang ada di bumi ini itu pasti dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, sementara yang lainnya yaitu ada keluarga gitu ya, ada sosial, ada intelektual, ada spiritual, itu seperti bola kaca. Jadi kita harus selalu menjaga itu semua. Nah,
kalau di dalam buku Gary Keller, The One Thing gitu ya, untuk kerja sama dimensi kehidupan itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau dimensi kerja itu kita harus all out dan tidak boleh loncat-loncat gitu. Jadi artinya kita harus all out jauh gitu ya, menarik garis yang jauh. Sementara kalau hidup itu misalnya pertemanan, itu kita nggak harus loncat jauh dan memberikan apa ya, semua waktu kita gitu. Jadi kalau berteman itu bukan kayak kita setiap hari selama 8 jam ngobrol sama orang itu gitu ya kan. Tapi yang kita lakukan adalah setiap minggu misalnya telepon sebentar setengah jam gitu ya kan. Jadi tidak membutuhkan fokus yang luar biasa, time energi kepada satu area. Jadi di kerja itu kita harus fokus kuantitas dan kualitas di dalam pekerjaan kita, dan ini namanya konsepnya counterbalancing ya kalau di buku The One Thing-nya Gary Keller. Jadi kalau di kerja itu kita harus fokus, tapi kalau di kehidupan lainnya, baik itu dimensi sosial, dimensi spiritual dan lainnya, itu kita harus counterbalancing gitu. Jadi kita harus melirik ke sini, hari ini sedikit, besoknya lagi, tapi nggak usah dalam waktu yang banyak. Artinya apa tuh berarti teman-teman? Habit gitu. Ternyata masuknya adalah ke habit. Jadi kita harus di counterbalancing itu adalah upaya kita menjaga habit-habit kita yang ingin kita kembangkan pelan-pelan untuk selalu kita visit misalnya setiap hari gitu. Sehingga semuanya itu pelan-pelan akan naik. Jadi habit ini juga nggak mungkin tiba-tiba kita punya habit yang luar biasa banyak dan positif semua. Kita harus melakukannya secara bertahap. Nah, gitu. Misalnya kalau yang jauh dari orang tua, berarti setiap weekend kita telepon dulu orang tua kita setengah jam misalnya. Nah, habis itu kita mau mulai duha gitu, ya duha dulu, coba 2 rakaat, baru 4 rakaat gitu kan. Jadi untuk menjaga itu balance antara kerja dan yang lainnya, kerja itu kita harus fokus, ya kan. Yang lainnya kita harus building habit. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi boleh ya Bang ya sebelum kita tutup nanti. Yes, boleh terakhir ya. Pertanyaannya, ini kan rata-rata banyak ibu-ibu nih Bang Jodias ya. Pertanyaan ini mungkin mewakilkan juga. Gimana sih cara bangkitin dari kebosanan sebagai IRT yang itu-itu aja nih rutinitasnya gitu ya. Kalau dari Bang Jodias sendiri, kaitannya juga dengan buku, mungkin boleh disampaikan tips-tipsnya gimana cara bangkit dari kebosanan? Bangkit dari kebosanan ya, oke. Nah ini sebenarnya saya mungkin nggak bisa secara bisa menjawab dengan benar karena saya belum pernah jadi ibu rumah tangga ya. Saya paling pernah juga jadi bapak rumah tangga, nggak mungkin jadi ibu rumah tangga. Cuma gini, kalau memang kita bosan, itu sebenarnya adalah salah satu tanda bahwa kita harus kembali merevisit misi dan visi hidup kita. Karena apa? Ternyata saya pun sudah membuktikannya kepada yang lain gitu ya. Ternyata ketika kita itu sudah punya visi dalam hidup kita sudah punya misi di dalam hidup kita, itu yang akan bikin kita tuh bergairah sehari full gitu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu yang akan bikin kita bangkit lagi dan semangat untuk melakukan. Karena kita punya means, kita punya purpose, kita punya goal. Nah, kalau kita nggak punya itu, akhirnya Bapak Ibu, itu yang bikin akhirnya bosan, habis itu kita mati gaya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, makanya memang itu misi hidup ini harus ditentukan sama keluarga juga. Nah, contoh istri saya juga seorang ibu rumah tangga sekarang gitu. Tapi kita punya misi bahwa ayo kita harus insya Allah jadi penghafal Al-Quran dan kita harus belajar Al-Quran gitu kan. Terus nanti setelah kita hafal kita akan mengajarkan anak kita karena nanti kita pengen menjadi keluarga yang hafal Quran. Itu kan adalah sebuah misi bersama. Nah, kalau terus kita juga yakin itu adalah sesuatu misi yang bagus dan kita mau mengarah ke sana, pasti bosan itu nggak akan ada gitu ya kan. Nah, kalau kembali lagi ke visionary life, artinya kita bisa satu, kita harus menyadari dulu visi dan misi kita. Dua, juga kita bisa mengajak
teman-teman lain gitu, keluarga kita yang lain, sanak saudara, teman-teman, kenalan kita untuk mengetahui visi dan misi hidup mereka masing-masing. Nah, caranya gimana? Ya dengan kita bersama-sama menggaungkan visionary life gitu. Nah, saya ada satu cerita sedikit ya tadi agak terlewat. Jadi ini yang paling luar biasa ya tentang hal itu terjadi gitu. Jadi ibu saya itu seorang kepala sekolah gitu ya di salah satu SMA di Tangerang Selatan gitu ya. Nah, di ibu saya ini itu ya biasa ya namanya ibu kan mengebantu anaknya untuk jualan gitu kan. Terus ngambil buku saya ditaruh di sekolah gitu. Habis itu mau dijual nggak di sekolah? Ya udah taruh aja gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, habis itu temannya yang merupakan relawan juga gitu. Terus ngeliat, wah ini apa nih? Ya namanya ibu-ibu kan, ya udah beli gitu kan. Ya udah terus dibeli aja lah bukunya, buku Visionary Life itu, terus ditaruh di rumahnya gitu. Nah, jadi ternyata saya tuh punya senior nih, Bapak Ibu. Senior saya ini itu setelah lulus SMA, dia pergi ke US, ke Amerika untuk melanjutkan studi S1 gitu ya. Nah, hanya selang setahun 2 tahun, beliau itu balik ke Indonesia lagi gitu. Terus kayak udah nggak ada semangat hidup sama sekali gitu kan. Habis itu dia itu yang uh, dia laki-laki gitu ya dan sangat ditaruh harapan pada orang tuanya. Ayo dong kamu apa gitu mau kuliah lagi nggak mau kerja nggak mau bisnis nggak ada yang mau dilakuin gitu kayak nggak ada semangat dalam hidupnya gitu. Mungkin bosan juga kan at some point yang dirasakan seperti yang mungkin yang ibu rasakan misalnya bosan gitu. Nah si senior saya ini itu akhirnya melihat tuh buku yang ada di rumahnya. Jadi ternyata ibunya itu adalah ibunya senior saya ya kan. Nah, terus ditaruhlah diambillah bukunya di rumahnya terus dibaca gitu. Terus setelah dia baca, ibunya nggak tahu, selang berapa hari berapa minggu, tiba-tiba si anaknya ini yang nggak punya apa ya nggak punya greget untuk hidup, nggak punya semangat hidup itu bilang, Bu, aku mau ngobrol sama ibu di McD gitu ya, tiba-tiba gitu. Nah terus ibunya kaget karena nggak pernah kayak gini. Ibunya udah berbulan-bulan nyuruh anaknya, ayo lakuin sesuatu, ibu support apapun, kamu harus ngelakuin dong sesuatu gitu, jangan diem-diem aja di rumah gitu ya. Terus akhirnya mereka berdua itu ngobrol di McD terus sampai larut malam, terus dikasih tahu bahwa aku udah tahu Bu apa yang mau aku lakuin gitu. Terus ibunya langsung nangis, langsung sedih banget dan ya senang banget lah karena nangisnya karena senang banget karena akhirnya anaknya ini punya gairah hidup lagi. Terus ditanya kok bisa kayak gitu? Ya aku ngeliat buku yang ibu beli di sekolah itu terus aku baca dan alhamdulillah itu merubah hidup saya gitu. Jadi alhamdulillahirobbilalamin semoga kita bisa sama-sama terus menggaungkan dan memberikan manfaat kepada sekitar gitu. Oke. Kalian penutup itu berarti ya. Terima kasih banyak Bang Jodias. Berarti tadi niatnya adalah dari buku Bang Jodias sendiri bukan cuma tadi mau profit aja gitu ya, tapi juga sebagai amal jariah Bang Jodias dan Mbak dan Mas Mitra. Nah, keluar juga tuh, betul. Nah, ini ada sampai Amal jariah. terima kasih dulu dari para mitra. Terima kasih atas pencerahannya sore ini Bang Jodias. Terus apalagi nih, menarik banget materinya. Boleh dibaca sambil dibaca sangat bermanfaat ya. Terima kasih banyak Bang Jodias. Nah, ini adalah pesan terakhir buat Mbak dan Mas Mitra yang merasa tercerahkan. Ini dari tadi, ini loh, saya lihat partisipannya nggak keluar-keluar. Maksudnya masih stabil. Berarti dari tadi setia dengerin Bang Jodias ya. Nah, buat Mbak dan Mas sekalian yang pengen banget beli bukunya, juga pengen banget memasarkan, jangan khawatir. Insya Allah pekan depan kita akan launching buku Visionary Life di Warung Umat. Nanti akan dikabarkan dari teman-teman AE atau tim administrasi di grupnya ya. Nanti Mbak dan Mas sekalian bisa membantu memasarkan gitu. Jadi nggak cuma baca aja sendiri, tapi juga bisa dibantu
memasarkan buat yang lainnya. Tadi, karena ada pesannya nih yang penting banget gitu ya. Karena kalau misalnya kayak gitu kan jatuhnya kita amal jariah ya. Oke, alhamdulillah sudah memasuki pukul 5.15, sudah jamnya jawab juga. Terima kasih banyak Mbak dan Mas atas perhatiannya, Bang Jodias juga atas waktunya sudah mau diganggu. Dan Terima kasih alhamdulillah banyak. iya eh, bisa ketemu juga dan bisa ngobrol. Setelah sebelumnya sempat kita ngobrol-ngobrol dulu nih kapan ya enak waktunya, dan alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Dan ini juga atas doa Allah gitu ya. Dan alhamdulillah juga insya Allah pekan depan akan ada bukunya di Warung Umat. Terima Yeay. lagi-lagi Mbak Mas, yeay. Bisa jalan juga ya bukunya. Pastinya kalau jalan ada komisinya nih, gitu. Oke, Mbak dan Mas, jangan lupa untuk isi formnya, karena kalau misalnya yang isi nggak lebih dari 50% alias sekitar 30 orang, nanti nggak saya bagikan nih file atau recordingnya ya. Saya jadi mohon sekali untuk Mbak dan Mas kalian yang ikut kuliah online kali ini, mohon diisi form online-nya, evaluasi untuk tim akademi sendiri maupun kuliah online-nya. Bang Jodias, terima kasih. Semoga berkah Terima kasih waktunya, banyak. sehat-sehat, terus bisa berkarya lagi, bisa ngisi lagi nanti mungkin di Warung Umat ya, insya Allah. Amin. Sama-sama. Ya, sama-sama Bang Jodias. Dan terima kasih Mbak dan Mas mitra sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Mungkin pekan depan akan dikabarkan lagi kapan kita akan kuliah online. Tetap terus belajar dan kita sama-sama berharap tadi bisa sukses dunia dan akhirat. Saya pamit undur diri. Saya Optina. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya juga. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Bagi Mbak dan Mas yang belum isi formulir, silahkan ya di formnya diisi. Insya Allah pekan depan akan ada kabar lagi tentang buku Visionary Life. Saya mohon undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.